Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari yang baik ini, hari Jumat sebagai hari terbaik di sepanjang setiap pekan, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini di dalam rangka talabul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji firman-firman-Nya, mengkaji sabda-sabda nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, manusia itu tergolong menjadi dua, dilihat dari sisi aktivitas atau kesibukannya. Sebagian orang ada yang bingung apa yang harus dilakukannya untuk mengisi kekosongan waktunya. Wah, saya ngapain ya? Bingung dia. Masak sudah, beres-beres rumah sudah, ini sudah, itu sudah, merasa masih kosong. Arisan sudah. Arisan itu sebetulnya inti kegiatannya selesai dalam waktu tidak lebih dari 15 atau 20 menit. Tapi ternyata banyak orang yang ingin menyibukkan diri dengan itu karena bumbu-bumbu arisannya banyak. Jadi sebagian orang ada yang sampai bingung dengan apa dia akan menghabiskan waktunya. Sementara sebagian yang lain sebaliknya. Ada orang yang justru sampai bingung, Masya Allah, ternyata kegiatan saya yang harus saya selesaikan ini bertumpuk. Sampai-sampai dia berharap, saya berharap seandainya satu hari itu bukan 24 jam. Kalau bisa sampai 100 jam biar bisa saya selesaikan semua agenda saya ini. Ini berlawanan. Ada orang yang bingung apa yang harus dilakukannya untuk menghabiskan waktu luangnya. Ada orang yang juga bingung kehabisan waktu sebelum selesai dari sebuah kegiatan, ternyata kegiatan yang lain selanjutnya sudah menunggu di depan mata. Terkait dengan dua golongan atau dua jenis ini, kira-kira antum ingin pilih yang mana? Yang pertama, yang bingung ngapain karena masih banyak waktu luang, atau ingin menjadi yang bingung bagaimana menyelesaikan sekian banyak agenda karena waktu yang dimiliki habis? Ingin jadi yang pertama atau yang kedua? Yang kedua aja? Atau pengen jadi yang pertama? Bersyukurlah orang yang berjenis kedua. Tidak punya waktu kosong. Bahkan sampai-sampai dia bingung, kapan lagi saya bisa menyelesaikan agenda yang banyak ini? Terutama jika kegiatan itu positif dan bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang yang seperti itu.
Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua jenis kenikmatan yang mayoritas manusia tertipu dengan keduanya. As-sihhatu, masa sehat, wal faragh, waktu luang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Asy-Syarh, yang insyaallah hadirin dan hadirat juga sudah hafal, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Di akhir ayat atau di akhir surat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah selesai dari sebuah kegiatan, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan yang lain. Jadi berbahagialah seseorang yang merasa waktunya itu sampai kurang-kurang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang baik, yang bernilai ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspadalah orang yang merasa bahwa waktunya itu masih banyak luang. Dia tidak tahu untuk apa lagi dihabiskan. Sehingga pada akhirnya sebagian orang itu sampai berpiknik ria. Ya, travel, touring. Kenapa ibu kok bisa sampai travel dan tour selama 4 hari? Kenapa bapak bisa sampai 1 minggu? Ya, mau gimana lagi Ustadz? Saya kosong. Nggak ngapa-ngapain. Tidak ada waktu, ya subhanallah. Maka semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bersyukur jika tumpukan dan rentetan kegiatan itu menunggu kita sampai pun kalau waktunya habis-habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur, dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya seperti kita saat ini. Makan sudah, kegiatan dari pagi juga sudah. Kalau boleh saya pilih, saya tidur saja, ngantuk. Ini waktu-waktu untuk tidur. Oh, ternyata ada peluang untuk meraih pahala dalam sebuah majelis ilmu. Ayo, idza faraghta fansab. Jika engkau telah usai dari sebuah kegiatan, bergegaslah, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan kegiatan yang lain selanjutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, meneruskan kajian kita dalam kitab hadis qudsi yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai pada hadis ke-39, hadis yang menguraikan tentang 2 kitab yang pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlu diketahui, terutama bagi ibu-ibu yang mungkin bersama dengan kita, oh akhi antum juga ya. Hadis ke-39 halaman 76. Dalam hadis yang cukup panjang ini tidak semua bagiannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada beberapa bagian kecil. Akan tetapi ini sudah tergolong sebagai hadis qudsi karena ada firman Allah Subhanahu wa taala yang dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Dikisahkan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Abu Nuaim dengan sanad yang sahih. Dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai para sahabatnya dengan membawa 2 kitab. Saya ingin dari ibu-ibu ada yang membaca sebagian. Nanti saya juga minta dari yang hadir dari ikhwah untuk juga membaca. Silahkan dari ibu-ibu dulu biar mengawali hadis ke-39. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitabani. Silahkan dari akhwat ibu-ibu. Hadis ke-39 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia menuturkan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa fi yadihi kitabani faqala atadruna ma hadanil kitabani qulna la illa an tukhbirana ya Rasulullah qala lilladzi fi yadihi al-yumna hadza kitabun min rabbil alamin tabaraka wa ta'ala bi asma'i ahlil jannah wa asma'i abaihim wa qabailihim thumma ujmila ala akhirihim la yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abadan. Masya Allah. Qif. Ini sudah belajar bahasa Arab ini yang baca? Masya Allah. Sudah belajar bahasa Arab? Sedikit. Sedikit ya, Masya Allah. Baik, ada yang melanjutkan yang lain ibu-ibu? Selain pembaca yang pertama. Nggak apa-apa ibu, jangan takut salah, sudah ada harakatnya alhamdulillah. Silahkan yang lain bisa membaca. Ada? Summa qala lilladzi fi yasari hadza kitabu ahlin nar bi asma'ihim wa asma'i abaihim wa qabailihim thumma utmila ala akhirihim la yusadu fihim wa la yunqadu minhum abada Yunqasu. wa la yunqasu abada Minhum. wa la yunqasu minhum abada. Mumtaz. Terus faqala Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Fali ayyi syai'in Idzan idza na'malu in kana hada amran qad uligha minhu. Mumtaz, barakallahu fiik. Qif. Akhi, mungkin bisa membantu membaca selanjutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidu waqori bu fa inna sahibal jannati yuhtamu lahu bi alil hali Bi'amali hali jannati wa amila ayya amil amali. wa inna sahiban nari la yuhtamu lahu bi al Bi'amali amali ahlin nar wa in amila ayya amal summa qala biyadi wa qabadoha. Masya Allah. Faqabadaha. Silakan yang lain bisa melanjutkan membantu. Langsung saja dibaca. Alhamdulillah mudah, sudah ada harakatnya. Aywa, tafadhal. Thumma qala, baris yang kedua sebelum terakhir. Thumma qala faragha rabbukum azza wa jalla minal ibadi thumma qala bil yumna fanabadha biha faqala fariqun fil jannati wa nabadha bil yusra faqala fariqun fis sa'ir. Mumtaz, barakallahu fikum jami'an. Masya Allah. Hadis ini cukup panjang. Tidak seperti hadis-hadis lain yang tergolong pendek, termasuk berpredikat jawami'ul kalim. Namun kendati panjang sekalipun karena ini adalah kisah, maka ini pun termasuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menerangkan tentang sesuatu bermakna luas. Kita lihat. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai para sahabatnya dan di kedua tangan beliau atau di tangan beliau ada dua kitab. Dijelaskan oleh para ulama bahwa selama tidak ada keterangan lain yang diriwayatkan secara sahih tentang kitab tersebut, maka jangan pula dibayangkan yang lain. Kalau dua kitab ya berarti dua kitab. Jangan itu dibayangkan sesuatu yang
sekedar perumpamaan. Karena Al-Allamah Al-Qari dalam kitab Marqatul Mafatih menjelaskan bahwa ada di antara para ulama yang berpendapat bahwa kitab dimaksud di sini bukan benar-benar kitab. Kita kalau dengar nama kitab itu artinya apa? Buku, seperti buku. Berbentuk seperti lembaran-lembaran yang dikumpulkan, maka disebut kitab. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kitab di sini bukan hakikat kitab, tapi sekedar perumpamaan saja. Pendapat yang seperti ini pendapat yang terlalu dipaksakan. Kenapa? Karena tidak ada keterangan lain yang sahih untuk dimaknai selain kitab. Sehingga pendapat yang benar ketika disebutkan bahwa Nabi SAW membawa 2 kitab di tangannya, maka pahamilah seperti halnya kitab pada umumnya. Ya kitab. Maka Nabi SAW membawa 2 kitab di tangannya. Sambil membawa 2 kitab di tangannya tersebut, Nabi bersabda, "Atadruna ma hadhanil kitaban?" Tahukah kalian apa 2 kitab ini? Sehingga para sahabat pun melihat 2 kitab tersebut. Maka para sahabat menjawab, "La illa an tukhbirana ya Rasulullah." Tidak, kami tidak tahu kecuali jika engkau mengabarkannya kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab para sahabat adalah tidak mendahului ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak tahu, ia enggak tahu. Ini perbedaan antara para sahabat dengan masyarakat zaman sekarang. Ada yang tidak tahu, ditanya sesuatu tidak tahu, dia paksakan jawaban itu agar orang lain menilainya tahu. Oh iya, saya tahu. Padahal juga tidak masalah kalau dia bilang tidak tahu. Kalau orang sekarang ini, Masya Allah, apalagi kalau kaitannya dengan sisi keamanan dan kenyamanan masyarakat luas, sudah bernuansa politik, berkaitan dengan kepentingan banyak orang, merasa perlu berempati, maka dia angkat bicara tanpa ilmu. Jangan, hindari itu. Terlebih jika terkait dengan hukum dalam agama. Para sahabat ketika ditanya di hadapan Nabi SAW, tahukah kalian apa 2 kitab ini? Mereka tidak tahu, maka mereka menjawab, "La, tidak Nabi, kecuali jika engkau mengabarkannya kepada kami apa hakikat 2 kitab tersebut." Kemudian Nabi SAW menjadikan 2 kitab tadi ada di tangan kanan beliau dan satu lagi ada di tangan kiri. Qala lilladzi fi yadihi al-yumna. Beliau berkata terhadap kitab yang ada di tangan kanannya, "Hadza kitabun min Rabbil alamin tabaraka wa ta'ala." Ini adalah kitab dari Rabbul alamin, dari Allah Azza wa Jal. Bi asma'i ahlil jannah, yang padanya terdapat nama-nama penghuni surga. Kamus besar kalau gampangannya itu. Pada kitab ini terdapat nama seluruh penghuni surga. Wa asma'i abaihim wa qabailihim, bahkan berikut nama ayah-ayah mereka dan kabilah-kabilah mereka. Ada namanya, ada nama ayahnya, nama kabilahnya. Dan urutan nama semacam ini dapat memudahkan kita untuk membedakan satu orang dengan orang yang lain. Namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah, dari suku Quraisy, kabilah Quraisy, Al-Qurashi. Namanya Musa, ayahnya Ibrahim,
kemudian ada kabilahnya. Ini memudahkan orang untuk membedakan antara mereka dengan yang lain. Mungkin akan ada nama Muhammad yang sama, namanya sama, orang lain. Bapaknya juga namanya Abdullah, berarti Muhammad bin Abdullah. Tapi ketika disebutkan kabilahnya, ternyata itu dari Al-Ansari. Oh, berarti beda sama yang tadi. Yang tadi Al-Qurashi, yang ini Al-Ansari. Kalau orang Indonesia memberikan nama anak-anak mereka dengan 3 nama, semuanya milik anak itu. Padahal orang Indonesia itu terkenal orang-orang yang paling pelit panggil nama. Ya, namanya Syahrul Mubarak Ramadan. Begitu namanya, panjang. Untuk dirinya sendiri, bapaknya namanya Sulaiman. Beda kan? Ini Syahrul Mubarak Ramadan, ini namanya. Dipanggilnya Ul. Iya, orang Indonesia itu. Padahal kalaulah sebagian dari 3 urutan nama ini dijadikan sebagai namanya, katakanlah Ramadan atau Syahr atau Mubarak, bagus. Di dalam kitab yang berada di tangan kanan Nabi Muhammad SAW terdapat nama-nama penghuni surga lengkap, namanya, nama ayahnya, nama kabilahnya, sehingga tidak mungkin tertukar satu sama lain. Thumma ujmila ala akhirihim, kemudian dihimpun semuanya. Semuanya dihimpun. La yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abada. Tidak ditambahkan, tidak pula dikurangi dari mereka. Jumlahnya tetap. Tidak ada waiting list. Ketika yang ini absen, maju, nggak ada. Tetap seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan nama-nama penghuni surga lengkap, tidak ditambah, tidak dikurangi. Kemudian Nabi SAW berkata kepada yang di tangan kirinya, seakan mengisyaratkan kepada para sahabat tentang kitab yang ada di tangan sebelah kiri beliau. Hadza kitabu ahlin nar bi asma'ihim wa asma'i abaihim wa qabailihim. Adapun ini, kitab ini adalah kitab yang padanya terdapat nama-nama penghuni neraka. Berikut nama ayah mereka, berikut nama kabilah mereka, sehingga juga tak tertukar satu sama lain di antara yang tertulis di situ. Thumma ujmila ala akhirihim la yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abadan. Tidak ditambahkan, tidak dikurangi sedikit pun di antara mereka. Perlu diingat oleh kita sekalian, hadirin, pada akhirnya nanti, dan itu pasti, kita semua akan berada di perjalanan hidup negeri akhirat. Dunia akan habis, dunia akan hancur, dunia akan fana, habis, tak tersisa. Tinggallah kehidupan akhirat. Dan ujung, final destination kehidupan akhirat itu hanya ada 2. Nggak ada tempat ketiga. Kalau tidak di surga, ya di neraka. Seandainya ada tempat yang lain, maka insya Allah ada di dalam hadis ini. Tapi karena tidak ada tempat yang lain di akhirat nanti kecuali surga atau neraka, maka Nabi SAW hanya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 kitab. Yang satu kitab dipenuhi dengan nama-nama penghuni surga, adapun kitab yang lain dipenuhi dengan nama-nama penghuni neraka. Tidak bertambah, tidak berkurang sedikit pun. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya, kalau memang sudah ada, lah ngapain kita beramal? Kan sudah ada catatannya. Nama saya itu yakin sudah ada di sana. Nama masing-masing dari kita sebagai manusia tidak ada yang terluput. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir terlahir di bumi ini sesaat menjelang hari kiamat. Semuanya ada tak terkecuali. Nah kalau sudah ada, berarti hanya satu di antara 2 pilihan. Kalau bukan di antara deretan penghuni surga, berarti ada di antara deretan penghuni neraka.
Kalau gitu ngapain beramal? Kita bertanya-tanya seperti itu. Itulah pula yang pernah terjadi pada diri sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fali ayyi syai'in idzan na'mal in kana hadza amran qad furigha minhu." Nabi, maka untuk apa lagi kita beramal? Kalau seandainya perkara tentang penghuni surga dan penghuni neraka itu telah selesai ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita beramal? Toh pada akhirnya kita akan di surga atau kita di neraka. Ya sudah. Mengalir aja seperti air, tidak. Keheranan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selanjutnya dijawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Saddidu." Beramallah dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Bersungguh-sungguhlah kalian dengan sebenar-benarnya di dalam beramal. Saddidu. Wa qaribu. Dan bersahajalah, mendekatlah. Mendekatlah dengan yang paling benar. Kita diperintahkan untuk mendekat, untuk melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Dan diperintahkan pula untuk mendekat. Dalam setiap urusan itu kita seimbang, proporsional, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula mengabaikan. Baina ifrat wa tafrit. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu karakteristik mereka itu adalah wasatiyah, balance. Tidak mengabaikan, tidak pula berlebihan. Seperti misalnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan kepada kita untuk berpakaian. Silahkan berpakaian, yang bagus nggak apa-apa. Karenanya Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian saat kalian menuju masjid dengan pakaian yang baik, dengan alas kaki yang baik, dengan penutup kepala yang baik. Diperbolehkan, tapi tidak berlebihan. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya menjelaskan tentang definisi al-kibr, sombong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seorang hamba yang di dalam hatinya masih terdapat sebiji dzarrah kesombongan. Kemudian para sahabat bertanya lebih lanjut, "Wahai Rasulullah, ahaduna yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Nabi, bagaimana kalau seseorang di antara kita itu senang berpakaian dengan pakaian yang baik, beralas kaki dengan alas kaki yang baik? Mereka pikir berpakaian dan beralas kaki yang baik itu merupakan indikator kesombongan. Maka Nabi menjawab, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Seorang yang sombong, yang tidak masuk surga tadi, bukan yang bajunya bagus, alas kakinya bagus. Orang yang sombong itu yang menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Berarti Nabi SAW tidak melarang kita untuk berpakaian yang rapi, indah, dan beralas kaki yang bagus, indah. Islam mengajarkan kita untuk berpakaian, beralas kaki, berpenampilan yang baik. Namun juga Islam melarang kita untuk berlebihan. Alhaakumut takatsur. Sikap membanyak-banyakkan memiliki sesuatu itu akan melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, dan itu akan terjadi sampai kalian semua masuk ke dalam kubur. Maka berlebih-lebihan tidak boleh, wasat. Yang dibutuhkan untuk berhias diri silahkan, tetapi tidak berlebihan. Wasatiyah, seimbang. Saddidu wa qaribu. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beramal sebenar-benarnya. Wa qaribu, dan mendekatlah, tidak berlebihan, tidak ekstrim, tidak juga melalaikan.
Sehingga ketika para sahabat bertanya-tanya, terus kalau memang sudah nama-nama penghuni surga, penduduk neraka itu telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya masing-masing, buat apa kita beramal? Nabi SAW menyatakan, saddidu wa qaribu, beramallah, proporsionallah. Fa inna sahibal jannati yukhtamu lahu bi'amali ahlil jannati wa in amila ayya amal. Penghuni surga itu, ini seperti kaidah Pak, penghuni surga itu akan menutup akhir hayatnya dengan amal penghuni surga, meskipun ada amal-amal lain yang dia lakukan. Jadi kalau penghuni surga itu pasti dia menutup hayatnya dengan kondisi melakukan amal penghuni surga. Baik amal itu bersifat lahiriah atau batiniyah. Kemudian Nabi menyatakan, wa inna sahiban nar la yukhtamu lahu bi'amali ahli nar wa in amila ayya amal. Dan sesungguhnya penghuni neraka itu akan menutup amalnya. Amalnya itu akan tertutup dengan amal penghuni neraka. Na'udzubillah. Wa in amila ayya amal, meskipun dia melakukan amal apapun yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini mengingatkan kita pada sebuah hadis yang pernah dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan insyaallah kita bahas di hadis yang berikutnya, bahwa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa ya'malu bi'amali ahli an-nari fa yadkhuluha, dan sebaliknya. Ada seseorang itu yang sepanjang hidupnya Masya Allah berbuat dengan amal penghuni surga. Amalannya itu amalan penghuni surga, sehingga tak tersisa jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu hasta saja. Namun ternyata ketetapan mengatakan lain, dia beramal dengan amal penghuni neraka dan ia pun menutup hayatnya dengan melakukan amal tersebut sehingga ia berhak untuk masuk neraka. Demikian sebaliknya. Waliyadzubillah. Karenanya hadirin sekalian, kita juga perlu mengingat sebuah hadis yang pernah Nabi sabdakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu memberikan penilaian jika dilakukan di bagian-bagian akhirnya. Artinya amal-amal yang terakhir itu akan menentukan penilaian amal yang sebelumnya. Innamal a'mal, sesungguhnya amalan itu bil khawatim, di bagian-bagian akhirnya. Sehingga kita diperintahkan untuk konsisten itu dari awal sampai akhir. Jangan baik di awalnya saja, kemudian di akhirnya tidak baik. Jaga konsistensi, dan itulah yang disebut istiqamah. Innamal a'malu bil khawatim. Karenanya ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Baik, khatimah penghujung, penghujung yang baik, penutup yang baik. Jelek, khatimah, penghujung, penghujung yang buruk, penutup yang jelek. Oleh karena itu kita bersemangat. Kemudian di antara yang juga dapat menjawab kebingungan kita, kalau seandainya kita masih bingung, tapi saya masih bingung Ustaz, kalau memang penghuni surga sudah ditentukan, penghuni neraka juga sudah ditentukan sejak dulu bahkan, maka nama saya juga pasti ada di antara deretan nama-nama itu. Hanya saya tidak tahu mana yang menjadi bagian saya. Apakah saya termasuk penghuni surga atau penghuni neraka? Saya nggak tahu. Ya sudah, kalau gitu saya serahkan saja. Di antara yang membantah kebingungan ini, meluruskan kebimbangan ini adalah, akhi, benar, nama kita ada di sana, tapi kita tidak tahu. Justru karena tidak tahu, maka kita berharap yang baik. Bersungguh-sungguh melakukan yang baik dengan harapan
kebaikanlah yang akan menutup hayat kita menjadi husnul khatimah, dan itu salah satu parameter kita akan menjadi penghuni surga. Karena kita tidak tahu. Sama seperti, mohon maaf, pendekatan saja, sekedar pendekatan saja. Sama seperti orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Orang sakit itu kemungkinannya dua. Menjadi kondisinya membaik, sembuh, atau memburuk, wafat. Kan begitu. Orang kondisinya sakit. Sakitnya itu bisa berangsur sembuh, hilang. Bisa berangsur justru memburuk, drop, sampai akhirnya wafat. Mungkinkah ada orang yang sakit kemudian dia berkata, saya nggak perlu berobat, saya nggak perlu minum obat, saya akan sembuh, atau saya akan mati? Ini kondisi yang keliru. Orang yang sakit maka dia memiliki pilihan. Kalau saya ingin sembuh, minta kepada Allah. Salah satu sebab kesembuhan itu adalah minum obat. Pilihannya dua. Begitu pula ketika dokter memberikan obat kepadanya. Ini obat ini pahit. Obat ini bikin ngantuk. Obat ini mungkin akan menimbulkan alergi. Tapi insya Allah akan sembuh. Tidak mungkin kemudian pesakit itu berkata, saya nggak usah minum, saya akan mati. Tidak demikian. Karenanya ketika kita tahu yakin sepenuhnya 100% bahwa nama kita, masing-masing dari kita pasti ada di salah satu dari dua kitab tadi. Apakah kitab yang memuat nama-nama seluruh penghuni surga, ataukah kitab yang memuat nama-nama seluruh penghuni neraka? Kita tidak tahu. Nama kita pasti ada di salah satu dari keduanya. Justru karena kita tidak tahu, Nabi SAW menuntun kita, saddidu, ayo beramalah dengan amal yang baik. Waqaribu, mendekatlah kepada kebaikan, bersahajalah. Ada riwayat yang lain yang juga sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya. Nabi SAW menyatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu fil jannati aw fin nar." Muhammad SAW, tidaklah salah seorang pun di antara kalian kecuali telah tertulis atas dirinya apakah dia termasuk penghuni surga ataukah penghuni neraka. Kemudian sahabat berkata, salah satu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ala nattakil?" Rasul, kalau begitu bagaimana kalau kita sudah serahkan saja seperti yang memang sudah tertulis? Kata Nabi SAW, "La, tidak. I'malu, beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Semua akan dimudahkan sebagaimana ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan. Nah, karena kita ini nggak tahu, maka jangan bermalas-malasan, jangan melakukan perbuatan dosa, jangan mendekat kepada peluang neraka. Karena jelas keduanya ini jalan yang berbeda. Untuk surga ada jalannya, untuk neraka pun ada jalannya. Gak ada orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah dia bilang saya mau masuk neraka dengan sholat. Dan tidak ada pula ada orang yang berkata saya mau masuk diskotik untuk dugem supaya saya bisa masuk surga. Masing-masing orang tahu. Wa hadainahun najdain wa lisana wa syafatain. Orang tahu kesana ini surga, kesini ini neraka. Kalau belum tahu, ayo belajar kesana arah surga. Kalau kesana kamu akan terhantarkan sampai di neraka, waliyadzubillah. Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Faragha rabbukum azza wa jalla minal ibad." Rabb kalian subhanahu wa ta'ala telah usai menetapkan takdir seluruh hambanya. Sudah selesai. Penetapan takdir oleh Allah sudah selesai.
Thumma qala bil yumna fanabadha biha faqala fariqun fil jannah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seakan melemparkan yang ada di kanan dan berkata, sekelompok orang akan ada di surga. Kemudian lenyap buku itu. Kitab itu tadi lenyap. Wa nabadha bil yusra faqal fariqun fis sa'ir. Kemudian kitab yang ada di tangan kiri beliau seakan dilemparkan sambil berkata, fariqun fis sa'ir. Sebagian orang ada di neraka sa'ir. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin juga kita bertanya, loh Ustadz, itu kayak sulapan, sesuatu yang tidak logis atau tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu kan bagi kita. Padahal ada kejadian-kejadian yang lain yang menguatkan bahwa kejadian ini sangat mungkin untuk terjadi. Nabi seakan menunjuk kepada tangan kanannya dan mengisyaratkan seperti dibuang. Sekelompok orang, sebagian orang akan ada di surga, sekelompok orang akan ada di neraka. Kemudian kitab itu kemana? Lenyap. Tidak selanjutnya disimpan atau diwariskan kepada orang lain tertentu, dipesani ini dan itu. Tidak ada. Bisa Ustadz? Bisa. Bagaimana mungkin? Kita insya Allah ingat dengan kisah malaikat Jibril alaihissalam. Tatkala datang kepada Nabi SAW berwujud manusia. Masih ingat hadis Jibril yang panjang itu, yang dikenal dengan hadis Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam datang berwujud manusia. Syadidu bayadhi thiyab, pakaiannya putih, sangat putih. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Dalam penampilannya itu tidak sama sekali terlihat ada bekas tanda-tanda bepergian, safar. Bisa dibayangkan kalau dulu safar di padang pasir, tidak ada kendaraan ber-AC, maka debu-debu itu akan menempel di pakaian, di wajah, di rambut, dan seterusnya. Ini tidak ada. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat ada tanda safar. Tapi kata Umar, wala ya'rifuhu minna ahad. Sayangnya, kok kita juga sebagai para mukim nggak kenal sama beliau ini. Bukan musafir, tapi kalau mukim kita juga nggak kenal. Sampai kemudian terjadi dialog. Bertanya tentang Islam, dijawab rukun Islam. Bertanya tentang iman, dijawab oleh Nabi tentang rukun iman. Bertanya tentang ihsan, dijawab an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bertanya tentang kapan hari kiamat, Nabi menjawab yang ditanya tidak lebih berilmu daripada yang bertanya kalau tentang hari kiamat. Tapi tanda-tanda hari kiamat, maka Nabi menjawab. Setelah itu selesai, fantalaqa, orang ini pun dengan pakaian yang serba putih, rambutnya hitam, tak terlihat tanda safar, kemudian sempat mengajak dialog Nabi SAW, berlalu pergi, kemudian tidak terlihat jejaknya sama sekali, hilang begitu saja, dicari-cari tidak ada. Mungkin itu terjadi? Mungkin, karena dia adalah malaikat. Ketika Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang baru saja tadi bertanya? Umar berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi menyatakan, innahu Jibril. Sesungguhnya yang tadi baru datang adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang sekaligus mengajarkan untuk kalian semua ilmu agama. Ini mungkin terjadi pada malaikat Jibril. Real, para sahabat melihat malaikat Jibril dalam wujud manusia. Tapi real juga berlalu begitu saja, tidak terlihat jejaknya dan menghilang. Ketika itu mungkin terjadi, maka demikian pula ini mungkin terjadi. Dunia ini, dunia kita ini, ada bumi dan seluruh isinya, pada hari kiamat akan lenyap, tak berbekas. Mungkin? Kok bagaimana itu bisa terjadi? Masa tidak ada sisa-sisanya sama sekali? Nggak ada.
Bisa terjadi? Bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Demikian pula dengan dua kitab yang tadi dibawa oleh Nabi SAW berisi nama-nama penghuni surga, dan yang satunya berisi nama-nama penghuni neraka. Kemudian ketika digerakkan seakan Nabi SAW membuangnya kemudian lenyap. Demikian pula dengan kitab yang ada di sebelah kiri beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka hadis ini memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran. Apa kira-kira pelajarannya? Apa kira-kira yang kita bisa pahami dari hadis ini? Apa saja? Hah? Ada yang bisa membantu? Dari hadis yang tadi baru kita bacakan, bahwa Nabi SAW keluar membawa dua kitab, bertanya kepada para sahabat, kemudian menjelaskan apa yang di tangan kanan beliau, apa yang ada di tangan kiri beliau. Para sahabat bertanya, kemudian dijawab lagi oleh Nabi SAW, hendaklah kalian beramal dan seterusnya. Kemudian dilempar, fariqum fil jannah, sekelompok manusia akan di surga. Dilempar lagi, fariqum fis sa'ir, sekelompok orang akan ada di neraka sa'ir. Kira-kira ada pelajaran-pelajaran berharga apa dalam hadis ini? Ada yang bisa membantu? Mumtaz. Terus beramal. Kita yakin bahwa ada surga, ada neraka, dan penghuni masing-masing dari keduanya telah ditetapkan. Maka kita tidak jalan di tempat dan berkata saya mengalir seperti air, tapi beramal agar saya bisa menutup hayat dan usia saya dalam kondisi beramal dengan amal penghuni surga. Ada lagi pelajaran yang berharga? Ibu-ibu barangkali ada yang menyimpulkan? Silakan. Ibu-ibu ada yang bisa menyimpulkan sesuatu misalnya? Kita beriman terhadap ketetapan takdir. Ya apa tidak? Ketetapan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin, sebagaimana pembahasan kita pada beberapa pertemuan yang lalu sebelumnya, bahwa beriman terhadap takdir memiliki 4 tahapan. Ada yang masih ingat? Ibu-ibu terutama yang insya Allah kami yakin mencatat. Ada 4 tahapan atau 4 cakupan iman terhadap takdir. Yang pertama, beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, menulis segala sesuatu, ditulis. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi semua sudah dituliskan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, semuanya, secara umum dan terperinci. Kita beriman terhadap takdir bahwa Allah menulis segala sesuatu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki apapun yang dikehendakinya. Yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Ini adalah 4 tahapan atau 4 cakupan iman terhadap takdir, seperti yang kita ketahui dari hadis tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatatnya, telah mengetahuinya, menghendakinya, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutuskan dan menetapkan apapun yang hendak diciptakannya. Hadirin sekalian, kemudian ada seseorang yang mungkin bertanya-tanya, Ustadz, kalau seandainya ditulis semuanya, itu bukunya gedenya kayak apa Ustadz? Sampai pun tulisannya seandainya kecil-kecil, tapi kalau seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai yang
terakhir hidup di akhir zaman. Namanya, nama ayahnya, nama kabilahnya. Itu gimana gedenya buku tadi? Bagaimana besarnya buku itu? Kalau kita mau bahas, maka yang menjawab pertanyaan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya air laut menjadi tinta untuk menuliskan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, air laut yang ada di muka bumi ini semuanya menjadi tinta untuk menuliskan setiap rincian dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, akan habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum usai menuliskan tanda-tanda kekuasaan Allah, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kita hadirkan jumlah yang serupa untuk juga ikut menjadi tinta dalam menuliskannya. Jadi 2 kali banyaknya air di lautan yang ada di muka bumi ini, seandainya menjadi tinta untuk menuliskan tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak akan pernah mampu menyelesaikan penulisan itu. Maka ketika kita beriman kepada takdir, ketika kita beriman terhadap kekuasaan Allah, ketika kita beriman terhadap kebesaran kemampuan Allah, maka tidak ada yang mustahil baginya. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu akan terselesaikan dengan Allahu qadirun ala kulli syai. Allah itu maha mampu melakukan segala sesuatu. Bayangkan kalau kita menggali kuburan, Pak. Kuburan kita gali. Setelah 20 atau 30 tahun ada jenazah yang dikebumikan di bagian tertentu. Kemudian kita gali. Kira-kira masih tersisa apa kalau 30 tahun itu? Tidak ada. Bahkan tulangnya pun sudah habis 30 tahun. Atau bahkan lebih dari 30 tahun. Habis. Bahkan sebagian baunya pun sudah tidak ada. Sudah terurai bersama tanah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mampu menghidupkannya kembali utuh seperti sedia kala untuk kebangkitan hari akhir. Mungkinkah itu? Sangat mungkin. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Tidaklah hal tersebut berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mengira, menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakan wahai Muhammad, sungguh, wa rabbi, demi Allah, latub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Bala wa rabbi latub'atsunna thumma laturaddunna ila Allah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul bala wa rabbi latub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-40. Insyaallah ini tadi sudah diisyaratkan, tidak terlalu berat. Silahkan ada putri atau ibu-ibu yang membaca hadis ke-40, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Silahkan yang membaca dari ibu-ibu, akhwat. Innahu yusbahu khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'in thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'athu Allah ilaihi al-malak wa yu'maru bi arba'in kalimat wa yaqulu uktub amalahu wa ajaluhu. Uktub amalahu Ajalah Syakiyyu am sa'id wa walladhi nafsi biyadih
Inna ahadakum la ya'malu bi'amalihi ahlil jannah Bi'amali ahlil jannah. bi'amali ahlil jannah Mhm. hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini hadis yang sudah cukup sering juga kita dengar. Hadis ini kalau tidak salah berada pada urutan hadis yang keempat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang menjelaskan tentang prosesi penciptaan, tahapan-tahapan penciptaan setiap manusia sejak di perut ibunya. Dan muallif, penulis buku di sini memberikan judul Allah mengumpulkan penciptaan kalian dalam perut ibu selama 40 hari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur menyampaikan kepada kami, innahu, sesungguhnya yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'in. Penciptaan kalian di perut ibu kalian itu 40. Maksudnya 40 di sini 40 hari. Yang pertama dalam bentuk nutfah sebagaimana yang kita yang kita ketahui dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Jadi 40 hari yang pertama masih berbentuk air mani. Masih berbentuk air mani, sperma. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari berikutnya berbentuk 'alaqah, sesuatu yang menempel, bergantung ya, menempel, 'alaqah, nempel. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi mudghah, segumpalan, ukurannya sesuatu yang bisa dikunyah, tidak terlalu besar. Jadi berawal dari air mani, berubah menjadi sesuatu yang bergantung, seperti layaknya, mohon maaf, seperti lintah. Lintah itu kan kalau sedang nyedot darah, minum darah, maka dia menempel. Alaqah. Thumma yakunu mudghah. Kemudian pada tahapan selanjutnya menjadi segumpalan, ukurannya adalah sesuatu yang dapat dikunyah. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berarti berapa bulan? 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berarti berapa hari? 120 hari. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Apa yang terjadi setelah 4 bulan berlalu penciptaan manusia di perut ibu? Nabi SAW menyatakan, "Tsumma yab'atsullahu ilaihil malak." Barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Ada malaikat yang bertugas khusus untuk hal ini. Setelah sempurna 120 hari. Berarti sebelum 120 hari tidak ada, Ustaz, tidak ada malaikat yang diutus oleh Allah khusus untuk hal ini. Apa hal khusus tersebut? Fayu'maru bi arba'i kalimat. Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk menetapkan 4 hal dari Allah kepada setiap janin. Apa saja? Uktub amalahu. Wahai malaikat, tulislah amalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga sudah tahu tentang amal perbuatan kita, tahu. Yang akan datang juga, Ustaz, Allah Maha tahu. Kalau gitu saya mengalir saja. Masalahnya Allah tahu tapi kita nggak tahu. Sementara kita hanya diperintahkan untuk yang baik dan dilarang untuk melakukan yang buruk. Maka kita hendaklah melakukan yang baik. Wa ajalahu, juga dituliskan, ditetapkan tentang ajalnya. Jadi tentang ajal Allah juga sudah tahu kapan kita meninggal dunia. Bahkan lebih rinci daripada itu, kita
kita tidak tahu, sementara Allah tahu kapan, di mana, bagaimana, dalam kondisi apa. Mesin atau orang terhebat sekalipun dalam dunia kedokteran atau apapun itu tidak bisa memperinci fulan akan meninggal hari ini, tanggal ini, di jam sekian, detik sekian, dalam kondisi ini. Tidak ada. Merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah dalam ketetapan penulisan takdir setiap manusia tentang ajalnya. Wa rizqahu, tentang rizkinya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu rizki kita. Kita tidak perlu khawatir. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya setiap hamba itu tidak akan meninggal dunia hatta yastawfiya rizqah, sampai dia sudah mengambil secara penuh rizki yang telah Allah titipkan atau tetapkan untuknya. Jadi jangan khawatir rizki kita itu akan keliru nyampe kepada orang lain. Enggak, tetap akan sampai kepada kita. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menjadi nasibmu tidak akan berpindah kepada orang lain. Apa yang merupakan milik orang lain tidak akan berpindah kepadamu. Rizki kita itu sudah ditetapkan. Dan juga perlu kita ketahui bahwa rizki kita itu adalah yang kita konsumsi. Itulah rizki kita. Yang sampai kepada kita itulah rizki kita. Kalau seseorang itu katakanlah mendapatkan keuntungan dari sebuah niaga, katakanlah 100 miliar. 100 miliar itu berarti nolnya berapa? Nolnya berapa kalau 100 miliar itu? 11. Anggaplah bahwa di hadapan kita, dalam genggaman tangan kita, dalam sebuah tas ada uang cash 100 miliar. Ya Allah, terima kasih atas rizki yang Engkau berikan kepada aku. Dia pun berjalan pulang ke rumah. Dalam perjalanan siang hari terik, dia lapar dan haus. Dia mampir di warung makan. Dengan duit 1 miliar, kira-kira makanan dan minuman seharga berapa yang bisa masuk dalam perutnya? Butuh berapa? Kira-kira masuk dalam perutnya untuk siang hari yang lapar dan membuat dia haus itu butuh 100 juta? Tidak. Berapa? 15.000. Katakanlah maksimalnya 100.000 masuk. Makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, dan seterusnya masuk 100.000. Kurang nggak? Cukup. Cukup 100.000. Dari 100 miliar kita ambil tuh 100.000 untuk bayar makan siang bareng minumnya. Kalau gitu saya pulang. Di perjalanan sebelum sampai rumah Allah cabut nyawanya. Maka rizki yang buat dia hanya 100.000. Sisanya 100 miliar minus 100.000 ini milik ahli warisnya. Bukan rizki dia, tapi rizki orang yang akan menjadi ahli warisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui seperinci itu, seterperinci seperti itu terhadap rizki masing-masing dari manusia. Wa syaqiyyun am sa'id. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat tersebut untuk menuliskan ketetapan takdir bahwa orang itu akan syaqi, sengsara, am sa'id, atau bahagia. Sengsara dan bahagia yang dimaksud di sini tentu saja dengan standar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan standar manusia yang bilang bahwa bahagia sekali ya orang yang punya rumahnya megah, mobilnya mewah ya. Wah, itu orang bahagia. Enggak. Kebahagiaan itu ada di dalam jiwa. Dan tidak diketahui kecuali oleh yang merasakan. Buktinya, mohon maaf, banyak orang kaya raya tapi kekayaannya habis untuk mengobati sakitnya. Apakah dia orang yang bahagia? Minumnya harus ditakar. Bahkan ada orang yang subhanallah kaya raya, sudah minumnya ditakar, dia sudah tidak bisa lagi tidur di atas kasur pada umumnya. Entah kasurnya spring bed atau apapun itu, atau yang terbuat dari air atau apa, udah gak bisa lagi.
Terus tidurnya di mana? Di atas kasur layaknya orang sakit di sebuah kamar sakit itu. Yang kalau mau kepalanya agak tegak, ingin didatarkan semuanya, pakai mesin. Orang kaya raya tapi harus tidur di atas kursi yang seperti itu di dalam rumahnya. Rumah sakit pindah. Apakah orang yang seperti itu kemudian kita katakan bahagia? Kebahagiaan itu ada di dalam jiwa. Para ulama, para salihin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ujian sakit yang Allah berikan kepada mereka adalah agar mereka menjadi lebih dekat kepada Allah. Lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fawalladzi nafsi biyadih, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh setiap salah seorang di antara kalian akan beramal dengan amalnya penghuni surga, sehingga tak tersisa jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu hasta saja. Akan tetapi yasbiqu alaihil kitab, ketetapan dalam kitab takdir menentukan berbeda. Ternyata ia melakukan sebuah amalan perbuatan penghuni neraka. Fayadkhuluha, maka ia pun layak untuk masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Makanya kita juga gak boleh merasa sok suci. Sebagaimana kita tidak boleh menjustifikasi itu penghuni neraka itu. Gak boleh. Tapi kalau kita mengungkapkan secara umum, orang-orang kafir yang meninggal dunia di atas kekafirannya, maka dia atau mereka akan menjadi penghuni neraka, itu benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya di dalam Al-Qur'an. Wa ma'wakumun nar, sebagaimana Allah menyatakan tentang orang-orang kafir, tempat kalian adalah di dalam neraka. Kalau yang sudah dijelaskan, ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, oleh Nabi dalam hadis yang sahih, silahkan. Seperti misalnya Abu Lahab dan istrinya. Allah jelas menyebutkan tentang keduanya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Jelas Abu Lahab tempatnya di neraka. Loh kok bisa dipastikan, dijustifikasi seperti itu? Allah yang telah tetapkan. Orang-orang yang meninggal di atas agama Yahudi, agama Nasrani, akan berada di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memastikan seseorang secara person di neraka atau di surga tidak. Tapi kemudian kita menjustifikasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, boleh. Orang itu, orang kafir itu, jika ia meninggal dunia dalam kondisi kafir, maka dia akan masuk neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa orang-orang kafir tempatnya di neraka. Tapi kalau tanpa disebutkan secara terperinci seperti itu tidak boleh. Boleh jadi dia sebelum wafatnya bertaubat kepada Allah, Islam, iman, meskipun belum beramal apa-apa, boleh. Bisa saja dia masuk surga. Makanya kita bisa bilang orang tersebut, orang kafir itu, jika dia meninggal dunia di atas kekafirannya, maka dia masuk neraka. Demikian pula sebaliknya, seseorang selalu beramal penduduk dengan amalan penghuni neraka. Kita menilai seorang preman misalnya, wah itu hidupnya dari bangun tidur sampai tidur lagi maksiat aja itu, dosa aja itu isinya itu, neraka aja itu yang di depan dia itu. Gak boleh. Karena boleh jadi mungkin sesaat sebelum wafatnya dia tersadarkan. Sebelum ajal, sebelum nyawa di kerongkongan, dia masih, Masya Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah, mengikrarkan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ia wafat. Maka boleh jadi dengan itu dia masuk surga. Setelah dia iman, dia gak punya apa-apa, dia hanya berpesan. Setelah Islamnya, setelah imannya, kemudian dia berpesan, semua harta saya
karena tidak punya keluarga, tidak punya anak keturunan misalnya. Semua harta saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan itu dia akan masuk surga karena dia melakukan amalan penghuni surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-21 tentang yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qalam. Kebenaran hanya datang dari Allah Jalla wa Ala dan kekeliruan, kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Asar jam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Kalau sudah ditentukan ada di dua kitab tersebut, lalu apa? Di salah satu dari dua Di kitab. salah satu kitab tersebut, apakah mengapa harus ada yaumil hisab dan kita menunggu lama untuk yaumil hisab tersebut? Baik, masya Allah, menarik sekali ini ya. Kalau memang sudah ditentukan penghuni surga atau penghuni neraka, kenapa ada yaumul hisab? Bapak dan Ibu sekalian, bahkan untuk bertempat di surga dan di neraka Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Lebih terperinci lagi di dalam surganya ini di mana? Di pelataran bawah, di bagian tengah, atau di bagian yang tertinggi surga Firdaus. Allah sudah tahu. Demikian pula dengan para penghuni neraka. Allah sudah tahu siapa yang munafikin yang berada di dasar neraka. Terus dengan tingkatan-tingkatan darakat di dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Mengapa ada hisab? Seperti halnya mengapa ada dunia, sama. Untuk sebuah hikmah yang besar, agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada manusia bahwa tidak ada sedikit pun yang terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita di dunia ini, untuk apa kita hidup? Toh kita sudah diketahui akan di surga atau di neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjalankan ujian. Kenapa ada yaumil hisab? Agar manusia pada hari kiamat tahu dosa-dosa yang sempat dilupakannya. Kita ini kira-kira ingat gak? Dosa-dosa yang kita lakukan katakanlah selama 1 bulan. Atau kita akan berkata, gak ada dosa alhamdulillah Ustaz. Ada dosa. Tapi dosa apa saja? Jangankan untuk 1 bulan. Untuk mengingat apa saja secara terperinci yang kita lakukan hari ini belum tentu kita mampu. Ada yang bisa menyebutkan secara terperinci per menit bahkan per detik yang kita lakukan sejak bangun tidur tadi pagi? Tidak. Apalagi untuk mengingat dosa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Kita lupa sudah. Sudah lewat. Yang penting saya sudah taubat, sudah beristighfar dan seterusnya. Tapi di hari kiamat kelak akan ada hisab. Karenanya Allah menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarrah khairah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan sebiji dzarrah kecil kebaikan, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan sebiji kecil keburukan, dia akan melihatnya. Melihat itu dalam catatan amalnya dan melihat balasannya kelak. Maka mengapa ada yaumul hisab? Mengapa akan ada sirat? Mengapa ada padang mahsyar? Mengapa ada al-haud? Dan seterusnya itu semua agar kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maha adil dalam setiap ketetapannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memperinci, membuktikan secara terperinci apapun yang telah kita lakukan. Demikian wallahu taala alam. Ada pertanyaan yang lain barangkali? Silakan ibu-ibu. Ustaz,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, tadi kan disebutkan di hadis 40 itu apa namanya yang sudah dicatatkan oleh malaikat, sudah ditakdirkan itu hanya amalnya, ajalnya, rezekinya, dan apakah akan menjadi sengsara atau bahagia. Ya. Bagaimana dengan jodoh Ustaz? Jodoh itu bagian dari syaqiyun au sa'id. Jodoh dan semua lainnya masuk ke dalam bagian dari syaqiyun au sa'id. Dia sengsara atau dia bahagia. Jadi 4 hal ini adalah 4 bagian yang paling pokok dalam hidup manusia. Ya, amalnya, rizkinya, ajalnya, syaqiyun au sa'id mewakili segenap rincian yang dalam hidupnya. Makanya enak-enak, sakitnya masuknya kemana Ustaz? Masuknya kepada syaqiyun au sa'id. Syaqiyun au sa'id. Jodohnya, sakitnya, dan seterusnya yang tidak terwakili dalam amal, yang tidak terwakili dalam ajal, yang tidak terwakili dalam rizki, masuk kepada syaqiyun am sa'id. Apakah dia berbahagia di dunia ini ataukah dia sengsara? Wallahu a'lam bissawab. Demikian Ibu, ada yang lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah 4 hal tersebut bisa kita rubah? Maksudnya bisa kita berusaha untuk memperbaiki. Berusaha. Lebih baik. 4 hal tersebut bisa menjadi lebih baik. Ya. Kalau kita berkata, bisakah kita merubah 4 hal tersebut menjadi lebih baik? Berarti kita merasa sudah tahu. Kita belum tahu. Kita belum tahu amal kita kecuali yang telah terjadi, berbeda. Nah, kalau yang sudah terjadi, bisakah saya memperbaikinya? Bisa, karena kita sudah lihat, oh yang kemarin kurang ikhlas, tambahkan ikhlasnya, tingkatkan ikhlasnya. Oh kemarin kurang sempurna, tingkatkan kesempurnaannya, bisa. Rizkinya, aduh kemarin saya rugi nih, karena saya nggak benar nih dalam manajemen bisnis saya perbaiki, bisa. Ya kan? Tapi kalau ajal, ya nggak bisa, ajal nggak diketahui. Kalau seandainya setelah terjadi kemudian kita bisa balik lagi untuk memperbaiki, baru bisa. Oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik. Selalu lakukanlah yang terbaik. Berusahalah untuk melakukan yang terbaik serta konsisten dalam kondisi baik tersebut. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu dilihat sampai ke penghujungnya. Jadi karena kita tidak mengetahui amal yang akan datang, ajal tentu kita tidak tahu, rizki juga kita tidak tahu, demikian pula bahagia atau sengsara yang belum kita ketahui di antara rahasia takdir, maka kita tidak bisa berbuat kecuali berusaha menjadi baik, melakukan yang terbaik. Tapi kalau sesuatu yang telah berlalu, ya tidak lain dan tidak bukan kita hanya akan berhadapan dengan yang akan datang. Maka kalaulah kemudian kita pernah mendengar hadis la yaruddul qada'a illa ad-du'a, tidak akan ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Takdir yang dimaksud di sini hanya sesuatu yang belum terjadi. Misalnya ini, ada seseorang yang terancam rumahnya digusur. Ada isu rumahnya digusur, wilayahnya bakal digusur. Belum terjadi kan? Ya Allah, semoga saya tidak termasuk yang digusur. Ya Allah, semoga kebijakan pemerintah berubah dan berpihak kepada kami segenap masyarakat di wilayah tertentu misalnya. Doa itu bisa saja merubah apa yang diprediksi, karena sejatinya takdir itu hanya bisa kita ketahui setelah terjadi. Takdir itu hanya bisa kita ketahui setelah terjadi. Demikian wallahu taala alam. Silahkan ada yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, sejauh mana kita berusaha terhadap suatu
keinginan yang kita ingin jalani gitu Ustaz. Misalnya ada hambatan-hambatan, kayak contoh misalnya mau pergi kajian terus hujan deras, terus angkutan umum ditungguin sampai lama belum datang-datang. Itu apa mungkin takdirnya nggak pergi atau bagaimana gitu Ustaz memutuskannya? Itu contoh aja ya Ustaz. Kalau seseorang kemudian telah berusaha dan terhalangi untuk mencapai apa yang diinginkannya, ya berarti memang ketetapan takdir bukan tidak untuk dia, tidak berpihak kepada dia. Ada seorang wanita salihah, ini contoh buat laki-laki. Seorang wanita salihah, cantik pula, akhlaknya baik, masya Allah. Dari keturunan keluarga yang baik-baik. Saya ingin berjodoh dengannya. Dia lakukan segenap upaya, terus terhalang, sampai pada akhirnya diterima lamarannya. Usaha diterima, lamarannya diterima. Menikah tanggal 1 Desember misalnya. Ternyata tanggal 28 November dia meninggal dunia. Ya berarti bukan takdirnya dia berjodoh dengan wanita tersebut. Entah wanita tersebut yang meninggal duluan atau dirinya yang meninggal dunia. Maka usaha itu silahkan dilakukan sampai maksimal. Ya, kalau sudah dirasa maksimal dan memang tidak mudah untuk kita dapatkan, ya berarti memang Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita tidak mendapatkannya. Sampai batasan apa? Sampai kita telah merasa maksimal, maka kemudian kita tahu, oh berarti saya memang tidak dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ini, untuk mendapatkan itu dan seterusnya. Tapi selama masih mungkin untuk kita laksanakan, selama masih mungkin untuk kita upayakan, maka upayakanlah, terlebih jika itu adalah kebaikan. Terlebih jika itu adalah kebaikan. Demikian wallahu taala alam. Satu lagi Ustaz. Silakan. Kalau kan ada hadis yang mendapatkan salah satu orang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kan seorang muslim yang saling mencintai karena Allah. Itu bagaimana ya kalau kita aplikasinya, kalau kadang sama muslim itu kan manhajnya beda gitu Ustaz. Masih bisa saling mencintai karena Allah nggak Ustaz? Masya Allah, ini jeli ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kaidah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita mencintai seorang muslim dengan kadar cinta sesuai dengan kualitas agamanya. Ambil contoh, ada dua orang muslim. Dua orang muslim yang menjadi sahabat saya. Ketika kualitas agama si A lebih baik dari kualitas agama si B, dan dua-duanya adalah sahabat saya ingin mencintai mereka karena Allah, maka kecintaan yang diberikan kepada si A tentu lebih besar daripada kecintaan yang kita berikan kepada B. Semakin tinggi kadar atau semakin tinggi kualitas agama yang dimiliki oleh seseorang, semakin baik kualitasnya, maka semakin besar pula kecintaan kita kepadanya. Makanya cintanya kita kepada Rasul tidak bisa dikalahkan dengan cinta kita kepada yang lain. Cinta kita kepada sahabat harus lebih besar daripada cinta kita kepada guru kita, kepada imam kita, kepada siapa. Cinta kita kepada para tabi'in harus lebih besar daripada cinta kita kepada para ulama di zaman sekarang. Dan begitu seterusnya. Semakin besar tingkat kemuliaan seseorang dinilai dari agama, semakin besar pula kecintaan kita kepada mereka. Begitulah kepada seorang muslim yang saling mencintai karena Allah. Seperti apa? Kalau seandainya beda manhajnya, kalau perbedaan manhajnya itu ternyata menjadikan sahabat kita atau teman kita tadi berada pada sebuah penyimpangan, maka kita mencintai dia sekadar dengan kebaikan yang ada padanya, dan kita pun membenci sekadar dengan penyimpangan atau dosa atau maksiat atau kekeliruan yang dilakukannya. Kalau suatu ketika dia kembali kepada jalan Allah, manhajnya baik, atau melakukan dosa dia telah bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri, maka berubahlah prosentase cinta dan benci kita sesuai dengan kadarnya. Inilah kaidah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, cintailah seseorang sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya.
Ketika kita mencintai orang lain atau pasangan suami istri mencintai satu sama lain di antara mereka, sekadar kecintaan mereka kepada Allah, ketaatan mereka kepada agama, maka insya Allah kita akan mudah sekali beradaptasi biidnillahi ta'ala. Demikian wallahu ta'ala alam. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disebut rezeki itu yang dikonsumsi, Ustaz. Ya. Selain yang dikonsumsi, apakah yang Allah tetapkan bagi hambanya rezeki itu? Yang kita pakai, yang kita konsumsi, yang kita hirup. Sekarang kita berkata, saya dapat harta waris berupa rumah misalnya. Rumah itu belum kita tempati, belum pindah nama atas nama kita, masih atas nama orang tua kita yang telah wafat misalnya. Kemudian kita wafat. Rumah itu menjadi rezekinya siapa? Tapi saat kita masih hidup, maka itu adalah rezeki kita. Meskipun kita rezekinya hanya sekedar memiliki, tapi belum sempat tinggal di dalamnya. Jadi apa yang kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan, itulah rezeki kita. Ya, apa yang kita sekarang dapati, yang kita rasakan ini, yang kita miliki sekarang ini, itulah rezeki. Adapun selain itu, bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang dapat disampaikan. Apabila terdapat kebenaran, maka itu datang dari Allah, dan hendaknya kita bersemangat mengikuti kebenaran. Dan apabila terdapat kekeliruan atau kekhilafan, maka buanglah jauh-jauh kekeliruan tersebut dan beralihlah kepada kebenaran yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadits Sahih. Segala kebenaran hanya datang dari Allah, dan kekeliruan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.